Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu kebahagiaan kembali tentunya buat kita semua di hari ini, hari yang penuh berkah, tepat di hari Kamis tanggal 6 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Juni tahun 2024 Miladiah. Bersua berjumpa kita kembali di acara yang kita cintai, Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, seperti pada edisi ataupun pertemuan di acara Mimbar Agama Islam sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang topik-topik yang sangat menarik berkenaan dengan waktu di mana kita membahas topik tersebut. Nah, kita maklumi bahwa pada saat ini seluruh jemaah haji dari penjuru dunia sudah bersiap-siap, berkemas-kemas untuk menuju pelaksanaan wukuf di Arafah, dan itu wukuf adalah menjadi puncak ibadah haji. Dan insya Allah kita doakan semua jemaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia, dari Sumatera Utara, dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan puncak haji tersebut. Dan kita yang berada di Indonesia, di Sumatera Utara, kita mungkin sudah ada yang berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai nanti di 9 Zulhijjah. Dan hari ini kita tetap ada yang puasa sunnah Kamis. Tentunya kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat disarankan mengisi bulan-bulan yang penuh berkah juga di bulan Zulhijjah ini. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat cukup menarik berkenaan dengan haji, yaitu nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Nah, untuk membahas tema yang cukup menarik hari ini, sudah hadir di studio bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, masih muda, penuh talenta, ya, salah seorang rektor termuda di Indonesia. Kita akan langsung sapa beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Zamahsari Hasbalah Taib, LCMA, PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih. Ya. Sepertinya udah lama kita nggak berjumpa ya. Kalau kata orang Medan, 5 buah kelapa dibuat santan pelengkap sayur. Lama kita tidak berjumpa, Ustadz, kelihatan tambah segar ya, dan luar biasa, badannya juga ada agak subur nih. Alhamdulillah. Ya. Nah, pemirsa, seperti biasa, kami tidak hanya berdua di studio, kami ingin juga akan mengajak pemirsa dimanapun berada untuk nanti berinteraksi secara interaktif di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini adalah nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Nah, untuk mengambil keberkahan dari acara Mimbar Agama Islam hari ini, di hari raya membuat ketupat, hendak dimakan dengan sanak keluarga dan famili, ya, supaya acara mendapat berkat dan rahmat. Kita dengarkan sejenak pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh adinda kita Qori'ah Fityai Nadila Hasibuan, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 197.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Ya, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Terima kasih kita ucapkan kepada Qori'ah Fityai Nadila Hasibuan. Ya, semoga insya Allah prestasinya ke depan lebih meningkat lagi dalam mengikuti event ataupun ajang musabaqah tilawatil Quran. Nah, kita kembali ke topik hari ini atau tema hari ini, yaitu nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Nah, kembali kami informasikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin ikut bergabung bersama kami dapat menelepon secara interaktif di nomor 081161000386 081161000386 bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Dr. Haji Zamastari Hasbalah Taib LCMA PhD, Rektor Dharma Wangsa Medan. Kita langsung ke narasumber kita. Halo Ustadz, kalau kita lihat judul ataupun topik hari ini, nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Ini kalau peradaban ini kan luas ya, menyangkup atau mencakup sejarah, kemudian perkembangan baik secara ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa ambil dari sejarah dulu, Pak Rektor atau Ustaz juga bisa memberikan keterangan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Abang Dasarial dan seluruh pemirsa Mimbar Agama Islam di TPRI yang dirahmati Allah. Ketika kita membicarakan tentang ibadah, tentunya ibadah ini kan tidak lepas dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah ketika ciptakan Adam untuk menjadi khalifahnya, ada dua tugas Adam yang paling utama. Yang pertama, Adam diperintahkan untuk membangun peradaban di muka bumi. Jadi sebagaimana Adam melihat indahnya syurga, seakan-akan Allah berpesan, jadikanlah kehidupan di dunia ini indah sebagaimana yang kau temukan keindahan itu di syurga. Dan tugas Adam yang kedua adalah menegakkan aturan-aturan Allah. Antara dua tugas ini punya keterkaitan yang erat. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, tentunya pada pelaksanaan aturan-aturan Allah ini sebenarnya juga terdapat nilai-nilai peradaban di sana. Dengan kata lain, semua apa yang Allah perintahkan, semua apa yang Allah larang, kalau kita ikuti, kita laksanakan, kita akan setahap demi setahap menjadi manusia-manusia yang beradab. Nah, ibadah haji ini
termasuk ibadah yang paling tua. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan seluruh umat manusia, waktu itu di tengah masyarakat jahiliyah yang namanya haji pun sudah terlaksana. Makanya orang Arab dari dulu, khususnya penduduk Mekah, ini menjadikan musim haji sebagai musim pendulang devisa. Datang para jemaah dari berbagai tempat, dan ini nggak bisa kita pisahkan dari sejarah. Bagaimana dulu Allah perintahkan Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim diperintahkan membawa istri dan putranya Ismail untuk tinggal di sebuah lembah yang tak berpenghuni namanya Bakkah. Kemudian setelah Ismail beranjak besar, diperintahkan untuk ditinggikan pondasi Ka'bah. Sejak saat itulah dimulai yang namanya ritual haji. Wa azzin finnasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Beritahukan Ibrahim kepada seluruh umat manusia agar mereka datang ke sana. Ada yang datang dengan berkendara, ada pula yang datang dengan berjalan kaki. Semuanya datang dari berbagai penjuru negeri. Jadi lihat bagaimana di dunia yang mungkin berabad-abad lalu belum kita pahami makna global, tapi Mekah dari awal sudah menjadi tempat global. Karena semua orang datang ke sana. Dan motivasinya adalah motivasi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ketika kita angkat topik nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji, selama ini ketika kita membincangkan tentang haji, kita kaitkan pertama dengan hajinya mabrur atau enggak? Apa sebenarnya tolok ukur mabrur? Kemudian pembahasan lainnya kita membicarakan tentang apakah haji yang dikerjakan itu sah atau tidak. Nah, jadi sebenarnya bagian tak terpisahkan dari membahas haji yang mabrur dan haji yang sah di setiap rukun wajib yang menjadi bagian dari manasik haji, sebenarnya di dalamnya terdapat pendidikan yang cukup sangat dalam. Kalau kita pahami maksudnya, pulang dari haji, maka jamaah-jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri berubah menjadi manusia yang lebih beradab. Itulah makna dari nilai-nilai peradaban yang ingin kita bincangkan di sini. Masya Allah. Jadi artinya ketika sudah pulang, mabrur itu ketika sudah pulang dari haji itulah seterusnya. Nah, Ustadz, kalau dari penjelasan tadi tentang sejarah ya, bahwa kalau namanya ibadah haji atau pelaksanaan haji itu ibadah yang cukup lama sudah dikerjakan oleh umat Islam, tidak terlepas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam bersama istri Siti Hajar. Nah, rentang antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu kan cukup lama. Nah, kalau kita pernah baca ada terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan ibadah haji dari teknis dan lain sebagainya. Seperti contohnya ketika Nabi Ibrahim sudah tiada atau sudah wafat, itu Ka'bah itu juga berisi ada berhala dan lain sebagainya. Itu gimana, Ustaz? Apakah itu termasuk peradaban yang menyimpang atau gimana? Iya. Saya katakan di awal tadi, kalau kita laksanakan perintah Allah dengan baik dan benar, kita tinggalkan larangan Allah dengan tepat dan komitmen, maka komitmen kita dalam menjalankan amal ibadah ini menghasilkan manusia yang beradab. Nah, inilah yang terjadi ketika Ibrahim alaihissalam wafat, kembali kepada Sang Khalik, terjadi distorsi, terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana haji yang sebenarnya pada esensinya tujuannya adalah bagaimana kita mengesahkan Allah. Justru di masa jahiliyah dulu, di pelataran Ka'bah penuh dengan simbol-simbol paganisme yang sangat bertentangan tentunya dengan tauhid itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjelaskan kepada kita kenapa sebahagian orang di masa jahiliyah berhaji, tapi kenapa hajinya itu nggak membuat mereka lebih beradab? Karena tentunya
pelaksanaannya sudah keluar dari tuntunan. Kita lihat dalam sejarah dikatakan orang Arab pertama yang membawa patung-patung berhala ditempatkan di sekeliling Ka'bah itu adalah Amru bin Luhai al-Khuzai. Dan Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, aku melihat Amru bin Luhai pada hari kiamat kelak, dia membawa isi perutnya yang keluar. Karena dialah orang pertama yang membawa paganisme ke tengah-tengah masyarakat Arab. Yang terjadi apa? Dari mulai satu patung hingga ketika zaman Nabi Muhammad diutus, terdapat 360 patung di situ. Jadi seakan-akan kenapa bisa jumlah patung begitu banyak? Tiap hari ada patung yang khusus disembah. Jadi kalau setahun 360 hari, tiap hari bertukar Tuhan. Dianggap masing-masing Tuhan punya waktu tertentu untuk Nah, walaupun demikian, kita melihat mulai dari tawaf, sa'i, lempar jamarat, wukuf, ini juga ada pada hajinya orang jahiliyah. Tetapi mereka memasukkan ke dalam manasik haji itu unsur-unsur yang tidak diajarkan oleh Allah kepada Ibrahim. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad mengajarkan kembali haji yang benar, Nabi mengembalikan haji itu kepada aturan yang sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik. Ya, dari mulai Nabi mengajarkan pada kita bagaimana memakai pakaian ihram. Dulu di zaman jahiliyah itu bisa dikatakan haji itu pakaian eksklusif. Kenapa? Orang yang tak mampu membeli baju ihram yang dijual oleh orang Quraisy, maka dia bertawaf dengan bertelanjang di malam hari. Jadi yang punya duit beli ihram di sana. Karena mereka tak benarkan berihram dari kain yang dibeli di luar Quraisy. Belum lagi kalau kita lihat Safa dan Marwah, ini juga penuh dengan patung-patung. Belum lagi kita lihat tempat wukuf di Arafah, itu dibedakan tempat mana tempat bangsawan, mana tempat rakyat jelata. Jadi wukuf yang sebenarnya sebagai medan menunjukkan kesetaraan, kedudukan hamba di hadapan Allah, terjadi penyimpangan nilai di sana. Sehingga justru kalau mau lihat prestise seorang, tengok tempat dia saat wukuf. Begitulah penyimpangan sedikit demi sedikit terjadi, sehingga pada akhirnya orang melaksanakan ritual haji, namun haji itu tak membawa kita kepada kondisi lebih beradab dibandingkan sebelumnya. Nah, pemirsa, kita sudah mendengar dan menyaksikan langsung paparan dari narasumber kita hari ini. Ya, pelaksanaan ibadah haji di zaman Zahiliyah itu memang luar biasa, tidak sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penyimpangan banyak terjadi, nah ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW lahir kemudian melaksanakan dan mengajarkan haji yang sebenarnya dalam bentuk manasik. Nah, itulah yang kita amalkan sampai saat ini. Tentunya ini menambah nilai-nilai ibadah haji kita sendiri dari berbagai penjuru dunia yang sekarang ini sedang berada di sana. Nah, luar biasa. Kembali kami sampaikan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini, dapat telepon langsung di 08116100 386 08116100 386. Topik ataupun tema kita hari ini nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Nah, tentu kita akan lebih hangat lagi untuk membahas topik yang sangat luar biasa hari ini. Namun kita akan saksikan sejenak pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam, selalu di hati. Nah, pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan dan menyaksikan tentang paparan bagaimana peradaban awal daripada pelaksanaan ibadah haji di masa lalu. Nah, kita akan langsung kembali ke narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Zamah Sari Hasbalah Taib LC
MA PhD. Nah, bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dapat menelpon langsung di 081161000386. Tema ataupun topik kita hari ini yaitu nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Ustadz, kalau dilihat dari judulnya, ini tadi peradaban sudah kita bahas, kita kaitkan dengan sejarah. Ini nilai-nilai kita kan. Ini nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari haji ini, Ustadz? Iya. Tentunya kalau kita perhatikan, ini kan ibadah haji ibadah paling kompleks. Di situ dituntut kemampuan finansial, di situ dituntut kekuatan fisik, dan yang tak boleh kita kesampingkan, ibadah haji juga menuntut keikhlasan. Maka kalau kita mau kaji, apa saja nilai peradaban yang ada dalam ibadah haji? Pertama, haji itu mengajarkan pada kita nilai kepatuhan. Coba bayangkan, banyak dari manasik-manasik haji yang mungkin dengan akal kita nggak bisa paham apa maksudnya. Kalau ditanya, kenapa harus pakai pakaian ihram di mikot dan pasang niat di sana? Kalau ditanya, kenapa memulai tawaf harus dari sudut Hajar Aswad? Kenapa harus 7 kali? Kenapa memulai sa'i dari sofa dan berakhir di Marwah? Ini pertanyaan. Secerdas apapun manusia tak mampu untuk menjangkau jawabannya yang komprehensif. Sehingga meyakinkan kita apa yang selalu kita bacakan dalam solat. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita pasrah. Ya Allah, kami padar, kami paham bahwasanya puncak ibadah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu berlandaskan kepatuhan, walaupun kita tidak tahu apa tujuan dari itu semua. Kalau di dunia militer, Bang Syahrial, bagaimana yang pangkat di bawah, kalau ada instruksi langsung dia ucapkan siap, walaupun dia belum berpikir apa konsekuensi dari perintah itu. Nah, tentunya perumpamaan kita sebagai hamba dengan Allah lebih besar daripada itu. Apapun perintah Allah, kita wajib melaksanakan dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Ini nilai pertama. Nah, nilai yang kedua, dalam ibadah haji ini diajarkan nilai keseimbangan. Balance ya. Balance. Tadi qori'ah kita membacakan ayat di surah Al-Baqarah yang salah satu ayatnya berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Nah, ayat ini kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, turun berkenaan dengan sebuah peristiwa. Apa peristiwanya? Nabi Muhammad ketika berjalan ke Mekah untuk melaksanakan haji perpisahan, jumpa dengan jamaah haji asal Yaman. Mereka itu minta-minta pinggir jalan. Nabi tanya, kalian tak bawa bekal? Kami bertawakal aja sama Allah. Turunlah ayat. Wa tazawwadu. Berbekallah. Yang namanya kita ingin melaksanakan ibadah, fisik kita harus kuat. Persiapan kita harus matang. Makan, minum, bahkan bekal seorang yang berangkat haji bukan hanya notabene berkaitan dengan bekal yang dia bawa, tapi bekal yang dia tinggalkan untuk keluarganya apa. Di sisi lain, bukan hanya dipentingkan bekal dunia, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik itu adalah bekal akhir, bekal ketakwaan, dan ketakwaan adalah bekal untuk akhirat. Jadi dengan kata lain, haji dari awal sampai akhir mengingatkan kita, walaupun ketika berhaji fisikmu terkuras, itulah dimensi dunia, tapi esensinya ruhmu itu mencoba mencari kebahagiaan abadi yang dapatnya di akhirat. Ini keseimbangan. Karena banyak orang zaman sekarang, kalau udah cerita dunia, lupa akhirat. Kalau udah cerita akhirat, lupa dunia. Ini maka haji mengingatkan kita pentingnya keseimbangan. Yang ketiga, haji ini juga mengajarkan pada kita nilai kedisiplinan. Ini kalau kita lihat nilai disiplin ini ada pada semua ibadah. Gimana pasang niat harus di mikot. Kalau udah lewat mikot, baru teringat dia. Belum baca niat rupanya. Maka kena dam dia.
Begitu juga ketika ada larangan-larangan kita dalam berihram. Tak boleh gunting kuku, diguntingnya kuku. Atau kemudian dia melakukan pengrusakan lingkungan, dia berburu pula, atau dia rusak pohon di sana. Maka di sini ada konsekuensi. Dan esensinya adalah kita diperintahkan untuk disiplin. Jadi orang yang mengamalkan ajaran agama ini dengan baik, pasti akan jadi pribadi yang disiplin. Istimewanya kan kalau ibadah haji ini kan tempatnya tertentu, waktunya juga tertentu. Tepat sekali. Jadi kita dilatih betul-betul, bukan hanya kaitan dengan tempat, tapi juga dengan waktu. Kapan wukuf? Coba bayangkan yang sakit pun harus dibawa dengan ambulan. Minimal walaupun hanya beberapa menit sampai dia di tempat wukuf sebelum terbenamnya matahari. Supaya tetap terhitung dia memperoleh keutamaan haji. Nah ini menunjukkan pada kita nilai kedisiplinan. Yang keempat, ada lagi namanya nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan ini kan luar biasa. Orang hidup nyaman di negara masing-masing. Ini ibarat zona nyaman kita. Makan dengan lauk yang udah biasa. Mau buang hajat juga, waktu dan tempat udah kita beradaptasi dengannya. Kerjaan, harta, semuanya ada di rumah. Dekat dengan orang-orang terkasih. Tapi demi untuk memenuhi panggilan Allah, kita rela untuk tinggalkan itu semua. Ini wujud pembuktian cinta yang sebenarnya. Saya kira kalau kita tanya sama semua orang, cinta nggak sama Allah? Semua orang dengan mudah mengatakan, oh aku cinta Allah. Tapi yang paling berat adalah membuktikan kebenaran cinta yang kita klaim. Dan ketika seorang sudah memiliki sikap siap berkorban, itulah pembuktian cinta yang sebenarnya. Coba bayangkan, mandinya harus ngantri, kamar mandi ngantri, makan ngantri, dengan berdesak-desakan kita beribadah. Ini semua adalah potret gambaran pengorbanan tadi. Belum lagi kalau kita lihat ada nilai yang selanjutnya, nilai kesetaraan. Kesetaraan pengertiannya apa? Ya, kita ini semua sama di hadapan Allah. Walaupun mungkin di tanah air dia jenderal bintang 4, di sana harus buka juga seragamnya, hanya memakai pakaian ihram. Nah, sebagian orang kadang-kadang nanya sama saya, Ustadz, kalau dikatakan haji ini nilainya nilai kesetaraan, tapi zaman sekarang ada haji puroda, ada haji plus, ini lebih cepat ngantrinya Ustadz. Saya katakan, di mana kita lihat nilai kesetaraan? Sama saja peluang, mau dia haji puroda, haji plus, haji PIP, haji PPIP, tapi peluang untuk mendapatkan mabrur nggak bergantung pada jenis hajinya. Ya, jadi jangan pula kalau haji puroda ini lebih jaminan ini mabrur. Tidak. Kalau dikatakan demikian, hilang nilai kesetaraan. Tapi lihat, ada yang tukang bakso menabung sedikit demi sedikit, betul-betul sampai ke sana dengan kesungguhan. Sama peluangnya untuk diterima hajinya dan dapat gelar makbul, mabrur, dengan orang yang mungkin hartanya kapan mau berangkat, di tahun yang sama dia bisa bayar tiket dan segala biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Berbagai warna kulit, berbagai suku bangsa, semuanya berbaris rapi dalam sebuah saf. Gak pernah ada pemandangan seindah itu. Dan ini menunjukkan pada kita, agama ini bukan agama satu bangsa, tapi agama universal untuk seluruh umat manusia. Semua ikut dengan takbir Allahu Akbar, semua seragam. Betul, betul sekali. Luar biasa. Wah, jadi ini gambaran. Dan kalau saya ingin gambarkan yang mungkin nilai selanjutnya yang bisa kita kupas sedikit, haji itu juga mengajarkan kepada kita sebenarnya nilai bagaimana kita sebagai muslim ini nggak boleh mengabaikan tuntutan duniawi kita juga. Makanya ada ayat Quran mengatakan begini, wala junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu kalau kau sambil haji sambil juga melakukan kegiatan dagang dan bisnis. Jadi agama kita ini bukan agama artinya dalam makna sekuler. Kalau sudah agama berarti jangan pikirkan ekonomi, jangan pikirkan pendidikan. Justru di dalam agama terkandung nilai pendidikan, nilai sosial, nilai budaya dan lain sebagainya.
Itulah makna kalau kita berdoa Rabbana atina fid Tepat dunya sekali, hasanah fil tepat akhirati sekali. hasanah. Nah, luar biasa pemirsa. Ini kami yakin ini pemirsa ini sudah nggak sabar ini ingin bertanya, namun kita akan pending sejenak. Kita akan nanti memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini. Tentunya setelah dijelaskan nilai-nilai yang sudah disampaikan Ustaz tadi, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Namun kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, kembali kami sampaikan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dengan mengangkat topik nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji bersama narasumber kita Ustaz Dr. Haji Zamasari Asbalah Taib LCMA PhD. Kami silakan untuk menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Nah, Ustadz tadi sudah sampaikan nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ini saya kalau dari yang pertama tadi tentang patuh tadi ini. Ini kan mulai dari awal kelihatannya ketika calon jemaah haji sudah mendaftar patuh dengan regulasi, menunggu 15, 20 mungkin 30 tahun. Nah, yang sedang dan sering beredar di masyarakat itu kan kepinginnya tuh daftarnya lambat, kepinginnya cepat ya. Kepingin ada jalur-jalur singkat ini. Ini apakah termasuk dalam kepatuhan tadi, Ustaz? Iya. Para pemirsa sekalian, di dalam Al-Qur'an kan Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ketika pemerintah yang merupakan ulil amri menetapkan sebuah kebijakan yang tujuan akhirnya adalah bagaimana membawa kebaikan untuk semua pihak, dengan regulasi berapa porsi yang harus dipenuhi pertama, baru keluar nomor antri, kemudian di berbagai daerah punya range waktu tunggu yang berbeda-beda sesuai dengan mungkin kadar jumlah umat Islam di sana. Ini aturan-aturan yang kita yakini bagian dari aturan yang baik. Nah, karena ini dibuat tujuannya adalah untuk pengaturan dan membawa kebaikan untuk semua, maka tentunya agar kita bisa meraih haji yang baik, perlu juga kita menghormati proses yang baik. Jangan kita berharap dapat hasil yang baik tapi kita langgar aturan-aturan yang ada. Jadi sebagaimana tadi nilai peradaban dalam haji, kita patuh pada perintah Allah. Patuh pada perintah Allah, salah satu bentuknya adalah patuh kepada aturan-aturan dan regulasi yang dibuat pemimpin di tengah kita yang tak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi saya kira ini penting sekali. Kadang-kadang muncul kasus orang berangkat dengan visa umroh misalnya, tak pulang-pulang dari sana. Nah, ini kan tentunya akan menimbulkan berbagai problematika. Belum lagi jaminan bagi yang bersangkutan, keamanannya. Belum lagi ada yang berangkat dari negara lain mengambil jatah dari negara lain yang kadang-kadang tidak jarang menimbulkan problem dari sisi visa dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita juga perlu untuk memperhatikan jangan termakan iming-iming yang disampaikan oleh oknum-oknum tertentu, ini bisa cepat ini. Karena sesungguhnya ketika kita sudah bayarkan keluaran nomor antri, ya memang kita ada yang tahu apakah umur kita sampai atau tidak. Namun dengan kita lunaskan, kita ikuti aturan yang ada, maka sesungguhnya sudah tercatat kita sudah berniat untuk itu. Sehingga kalaupun seseorang kemudian ajalnya datang sebelum ya mungkin porsinya keluar, hakikatnya dia sungguh telah diberikan pahala berdasarkan niat yang sudah ditanamkannya. Dibanding kalau kita lihat bagaimana kadar dampak negatif yang bisa muncul akibat pelanggaran. Karena biasanya pelanggaran ini menular. Kalau satu udah berhasil, nanti tahun depan ada lagi yang ikut. Hingga akhirnya dari kerusakan yang sifatnya skalanya kecil, lambat laun menjadi besar dan masif. Ini yang menjadi bahaya tentunya. Nah, luar biasa
pemirsa dimanapun Anda berada, kita bisa petik pelajaran luar biasa tentang patuh atau kepatuhan ini ketika memang pemerintah sudah menetapkan regulasi undang-undang ya khususnya tentang rentang waktu berangkat mulai dari daftar ya calon-calon jemaah haji sampai ada keberangkatan. Tentunya dengan kesabaran juga Ustaz Betul, ya, insyaallah waktu yang ditunggu akan segera tiba, luar biasa. Nah, kemudian Ustaz dari nilai ini disiplin ini Ustaz ya. Disiplin ini kan hampir sama dengan patuh dengan disiplin. Disiplin dengan aturan-aturan, kemudian disiplin di waktu manasik mengikuti arahan-arahan dari pembimbing. Kemudian disiplin juga di negara Arab Saudi ya, atau negara tempat kita melaksanakan ibadah hajinya. Ya, kalau kita lihat salah satu syarat terpenting untuk bisa meraih gelar haji yang mabrur ini kan berkaitan dengan ayat faman faradha fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang melaksanakan fardu haji, maka janganlah dia mengucap kata-kata yang kotor. Jadi mendisiplinkan itu dimulai dari disiplin lisan. Kalau kita merasa ucapan kita nggak ada manfaat, lebih bagus diam. Lebih bagus banyak membaca talbiyah. Lebih bagus kita berzikir dan baca Quran. Nah, kita lihat banyak gesekan dan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial karena kita nggak disiplin jaga lidah. Kemudian, wala fusuk. Jangan kau buat kefasikan. Apa arti fasik? Fasik itu level yang lebih tinggi dari maksiat. Maksiat kita melanggar aturan Allah. Tapi fasik melanggar aturan yang kita sudah ketahui. Dia udah tahu bohong itu berdosa, tapi bohong juga. Dia udah tahu memfitnah itu berdosa, tapi fitnah juga. Ini yang lambat laun melahirkan kefasikan dalam hati. Nah, untuk itulah maka kedisiplinan itu bukan hanya pada lisan, pada sikap juga. Tapi yang paling berat adalah wala jidal. Tak boleh saling berbantah-bantah. Padahal kalau mau kita hitung, begitu banyak potensi orang saling berbantah. Waktu ngantri kamar mandi, waktu antri makan, waktu antri bus, waktu antri ini dan itu. Tak jarang, bahkan di masa tawaf pun dolak-dolakan demi untuk bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kita lihat makna disiplin tadi apa? Jangan hanya gara-gara kita ingin kepuasan pribadi kita akhirnya menzalimi orang lain. Makanya dulu Umar bin Khattab ketika dia tawaf bersama Nabi, Umar lihat Nabi Muhammad cium Hajar Aswad. Ketika itu Umar pun mencium. Ketika Umar mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Ku tahu kau cuman batu. Sekiranya aku tak lihat Rasulullah menciummu, takkan ku cium kau, katanya. Ini satu pernyataan yang menggambarkan kepada kita kepatuhan dan kedisiplinan. Jadi apa yang diajarkan dalam agama kerjakan. Maka kita disiplin. Disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin anggota tubuh dengan segala koridor, batasan dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita selama kita laksanakan ibadah haji. Nah, pentingnya disiplin itu insya Allah ya bagi para jemaah haji ya. Disiplin itu memang perlu diterapkan mulai dari tanah air sampai di tanah suci. Dan kita kan sudah melihat ya ada peristiwa-peristiwa kejadian yang mungkin jemaah tercecer ya. Mungkin juga tidak ikut dengan rombongan dan sebagainya. Ini juga masalah disiplin ya, disiplin waktu ketika harus kumpul di lobi jam berapa ya, kemudian kita mau ke Raudhah misalnya di Madinah jam berapa dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak hanya pelaksanaan ibadah haji tentunya Ustaz ya, juga di pelaksanaan ibadah umroh di waktu di luar dari pelaksanaan ibadah haji juga sangat perlu diterapkan oleh para jemaah haji ataupun jemaah umroh. Nah, masih di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati, kami sampaikan kembali kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dapat menelepon langsung di 0811 6100 386. 0811610386. Topik ataupun tema yang kita angkat hari ini yaitu nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji. Nah, Ustaz, tadi nilai tentang balance tadi Ustaz. Ada keseimbangan ya. Ini keseimbangan antara jemaah ini ada yang kita bawa berangkat
juga kita ingat juga yang kita tinggalkan. Ya. Artinya ada keseimbangan, kita tidak hanya memikirkan Diri sendiri. pribadi sendiri, juga tidak egois. Tetap keluarga yang ditinggalkan juga kita perhatikan. Seperti Betul apa, Ustaz, sekali. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kita, siapapun kita dalam hidup ini kan kita terikat dengan banyak dimensi. Kita punya kehidupan pribadi, kita punya kehidupan keluarga, kita punya kehidupan profesi, kita punya kehidupan bermasyarakat. Ini kadang-kadang salah satu sebab yang buat orang gagal dalam hidup, terlalu dominan satu dimensi atas dimensi yang lain. Akhirnya dia sibuk asyik kerja saja, lupa bermasyarakat. Dia sibuk bermasyarakat aja, lupa anak istri. Dia sibuk anak istri saja, lupa sama kerjaan. Nah, haji melatih kita. Berapa yang kau butuhkan sebagai persiapanmu di sana untuk bekal? Kita bawa. Tapi jangan lupa keluarga yang kau tinggalkan. Jangan lupa ada hak dan tanggung jawab kepada kita atas orang-orang yang kita tinggalkan. Nah, karena tentunya kalau mau kita meraih haji yang mabrur, tentunya salah satu indikator mabrur itu apa? Haji ini membawa kita kepada perubahan positif yang lebih holistik. Coba bayangkan orang sebelum berangkat mungkin agak pelit dia. Begitu pulang, seharusnya pengalamannya selama haji membuatnya lebih balance. Artinya apa? Bukan hanya royal untuk diri sendiri, tapi juga suka berbagi dengan sesama. Itu dia makna balance tadi. Jadi setiap kali kita hanya mengedepankan sikap hedon, apa yang penting untuk diriku, persetan dengan orang lain, ini tanda bahwasanya haji itu belum mampu kita raih predikat mabrur di sana kalau belum merubah kita menjadi pribadi lebih baik. Nah, luar biasa. Jadi pemirsa, ya nilai-nilai tadi itu juga menjadi pelajaran penting buat kita. Kita juga akan kembali bahas nilai-nilai berikutnya yang lebih hangat lagi tentunya, masih ada pengorbanan dan kesetaraan. Kita akan lanjutkan tentunya dengan jeda sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, sembari kami sambil menantikan telepon dari para pemirsa, kita akan kembali untuk berbincang-bincang dengan topik yang hangat ini. Ustaz tadi ada menyampaikan dengan sedikit pengorbanan. Ini kan haji dan kurban ini identik ya. Ketika hari raya haji, kita sudah ada menyebut dengan hari raya kurban. Dan termasuk ini adalah nilai-nilai yang bisa kita petik dari ibadah haji itu pengorbanan. Nah, seperti apa pengorbanan dari ibadah haji, Ustaz? Kita kaitkan dengan kurban yang apakah contohnya itu, Ustaz? Kalau berkembang di masyarakat misalnya kan yang berhaji, yang setelah ibadah haji, di mana lebih afdolnya melaksanakan kurban, di tanah suci atau di tempat asal? Ya, para pemirsa, memang berbicara tentang ibadah haji maupun ibadah kurban, sosok sentral yang menggabungkan keduanya adalah sosok Ibrahim. Kita banyak mengikat simbol-simbol dalam ibadah haji itu dengan kisah Ibrahim. Sebagaimana perintah untuk berkurban juga nggak bisa dilepaskan dari perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Jadi ibadah haji saya katakan tadi, di dalamnya terkandung nilai kita berkorban. Kita berkorban dalam pengertian kita buktikan cinta kita kepada Allah lebih besar daripada yang lain. Kita rela meninggalkan zona nyaman kita semata-mata untuk memenuhi panggilannya Allah. Nah, jadi nilai kurban juga begitu. Karena arti dari kurban itu adalah mendekatkan diri pada Allah. Itu arti kurban dari kata qorib. Qorib artinya dekat. Jadi orang yang berkurban, dia rela untuk memberikan sesuatu yang dicintainya semata-mata agar dia bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, jadi kalau di haji kita rela meninggalkan kampung halaman supaya dekat dengan Allah, orang yang berkurban pun rela mengeluarkan biaya membeli kambing, domba ataupun seekor sapi yang nantinya akan dikurbankan sebagai wujud bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukup bersyukur
Coba bayangkan kalau sempat perintah kurban, tiap orang nyembelih anaknya masing-masing. Nah, ini kan akan berat. Tapi Ismail yang dalam kisah disembelih oleh Ibrahim, ini adalah simbol ketika kita berkurban dengan cara merelakan apa yang paling kita cintai. Nah, sebanyak apa kita cinta harta kita. Kadang-kadang orang keluarkan 2.300.000 saja berat kali. Nah, padahal itu tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah Allah kasih untuk kehidupan kita. Jadi ketika kita rela untuk berkurban, ini adalah bentuk kerelaan. Nah, kalau ditanya tadi, orang yang berhaji mana lebih afdal, lebih utama? Ya, tentunya keutamaan itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Kalau dilihat keutamaan tempat, selalu Mekah itu lebih afdal dari tempat yang lain. Tetapi keutamaan dan afdaliyah tidak selalu berkaitan dengan tempat. Tapi juga kadang-kadang berkaitan dengan hajat, kebutuhan. Coba bayangkan jutaan orang kalau kurbannya semua di sana berlebih-lebih. Sampai terbuang-buang. Ya, walaupun sekarang sudah ada fatwa di sana pun diolah menjadi daging olahan, dimasukkan dalam kaleng. Nah, tapi tentunya kalau dia berasal dari daerah, di daerah tempat dia tinggal pun banyak yang lebih membutuhkan. Afdaliyah atau keutamaan ini bisa dilihat dari sisi itu. Ya, apalagi kalau kita berkurban di daerah-daerah minoritas sebagai bagian dari dakwah dan syiar Islam di sana. Nah, ini juga sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan. Nah, luar biasa pemirsa tentang kurban ini. Memang banyak bahasan-bahasan yang perlu kita ada waktu dan khusus untuk membicarakannya terkaitan dengan kurban. Tapi kalau kita dengan masalah haji, ya pengorbanan tidak hanya dengan makna kurban yang kita hewan, kita berkurban juga dengan keluarga, berkorban dengan waktu dan sebagainya, harta dan sebagainya. Ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami berharap dan kita berharap bersama bahwa ketika pelaksanaan kurban ini di daerah-daerah asal jemaah haji itu menjadi lebih banyak, kemudian khususnya pada daerah-daerah yang minoritas Muslim agar terbagi, ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan kesetaraan, Ustaz. Kesetaraan, termasuk kesetaraan tadi dengan pembagian daging-daging hewan kurban. Itu ada kaitannya seperti itu? Ya, tentunya kurban ini kan bukan sekedar kita potong binatang kemudian kita bagi-bagi. Ada nilai-nilai di sana. Ketika Rasulullah mengatakan sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang-orang miskin, sepertiga dari kurban untuk dibagikan kepada jiran tetangga tempat kurban dilaksanakan. Ini juga tentunya mengandung nilai kesetaraan. Kenapa? Kadang-kadang ada orang kaya, saking sombongnya tak mau dia makan dari jenis daging yang sama dengan orang miskin. Nah, jadi dengan kita merasa semua kita ini di hadapan Allah sama. Bahkan kau makan dari sumber yang sama. Ya, sama seperti kalau kita lihat di dunia ini kan walaupun katanya sudah HAM dan sebagainya, masih juga ada ya diskriminasi, rasisme, perbedaan warna kulit kadang-kadang masih dilihat. Nah, sebenarnya haji ini mengajarkan pada kita semua manusia adalah anak cucu Adam, tidak ada keutamaan satu bangsa atas bangsa yang lain kecuali karena atas dasar ketakwaannya kepada Allah. Termasuk dengan saudara kita di Palestina yang membutuhkan sekali makanan yang mudah-mudahan yang dari tanah suci dari negara Arab Saudi bisa dikemas menjadi kaleng, ya bisa di drop ataupun diberikan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Luar biasa, Ustadz. Kita bisa tarik kesimpulan seperti apa, Ustadz, tentang nilai-nilai peradaban dalam ibadah haji ini? Silakan. Ya, saya ingin sampaikan sebagai penutup, haji bukan sekedar ibadah ritual, tapi haji adalah bagian dari perjalanan yang di dalamnya Allah langsung mendidik kita. Kalau kita ikuti aturan dan koridor pelaksanaan haji dengan baik, bukan hanya kita akan bawa pulang predikat mabrur, ya, tapi yang lebih penting dari itu, pengalaman spiritual yang kita dapatkan selama perjalanan itu dari mulai berangkat hingga pulang, yakinlah
itu cukup untuk membawa kita menjadi manusia yang lebih beradab. Ya, terima kasih ya Ustaz. Ya mudah-mudahan insya Allah para jemaah haji yang sedang bersiap-siap di Tanah Suci untuk menuju wukuf Arafah, insya Allah sepulang dari Tanah Suci menjadi haji dan hajah yang mabrurah insya Allah. Doa kita bersama, tetap sehat walafiat. Nah pemirsa, tanpa terasa kita sudah hampir 60 menit bersama di acara Mimbar Agama Islam hari ini. Tentunya banyak pelajaran ataupun ibrah yang kita ambil di hari yang penuh berbahagia ini. Semoga insya Allah bermanfaat buat kita semua, dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah berjumpa kembali kita di acara Mimbar Agama Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.